Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa dalam program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idexchannel.com dan IDEX Channel TV bersama saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDEX Channel TV. Sobat Investor, optimisme terhadap arah perekonomian Indonesia kembali mendapatkan dorongan baru seiring munculnya sinyal-sinyal positif dari berbagai indikator makro pada pertengahan tahun 2025 ini. Di tengah tantangan global yang masih terasa, perekonomian nasional menunjukkan ketahanan sekaligus kemampuan untuk menjaga momentum pemulihan. Ada 3 indikator utama yang menjadi sorotan, yaitu inflasi yang terkendali, kembalinya Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur ke zona ekspansi, serta keberlanjutan surplus neraca perdagangan. Ketiganya tidak hanya mencerminkan stabilitas ekonomi, tetapi juga menandai pulihnya keyakinan pelaku usaha untuk terus bergerak maju. PMI manufaktur menjadi indikator yang paling menyita perhatian. Mengapa? Karena setelah 4 bulan berada dalam fase kontraksi, indeks ini akhirnya menembus kembali ke level ekspansi di angka 51,5 pada Agustus 2025, naik dari 49,2 pada bulan sebelumnya. Kenaikan ini menegaskan adanya kebangkitan sektor manufaktur, salah satu pilar penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Peningkatan output, menguatnya pesanan baru hingga lonjakan permintaan ekspor, semuanya menunjukkan bahwa roda industri kembali berputar dengan lebih lancar. Hal ini sekaligus menandakan meningkatnya daya beli masyarakat yang memberi stimulus tambahan bagi keberlangsungan produksi. Kembalinya PMI ke zona ekspansi juga menjadi refleksi dari meningkatnya optimisme dunia usaha. Selama periode ketidakpastian, banyak pelaku industri menahan langkah ekspansinya. Kini, dengan sinyal positif yang muncul, kepercayaan mulai pulih. Permintaan domestik yang stabil ditopang oleh konsumsi rumah tangga memberi fondasi yang kokoh. Sementara permintaan ekspor yang melonjak terutama setelah mencatatkan level tertinggi sejak September 2023 memperluas ruang pertumbuhan. Momentum ini perlu dijaga melalui kebijakan yang konsisten agar sektor manufaktur mampu terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Selain indikator manufaktur, inflasi yang tetap terkendali juga memberi kabar baik. Pada Agustus 2025, inflasi tahunan tercatat sebesar 2,31%, tetap berada dalam rentang sasaran pemerintah. Bahkan pada basis bulanan justru menjadi deflasi sebesar 0,08%. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kondisi ini tidak lepas dari melimpahnya pasokan pangan yang menekan harga komoditas strategis seperti cabai rawit dan tomat. Penurunan harga bahan bakar non-subsidi dan tarif angkutan udara juga turut menjaga stabilitas harga. Semua ini memberi ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mempertahankan daya beli, sebuah faktor kunci dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Namun di balik angka deflasi, pemerintah tetap waspada. Inflasi inti yang cenderung meningkat menjadi sinyal bahwa konsumsi masyarakat tetap kuat, sekaligus menunjukkan bahwa tekanan harga masih bisa muncul di masa depan. Oleh karena itu, upaya menjaga stabilitas pasokan pangan terus diperkuat. Salah satunya melalui penyaluran beras SPHP dengan target 1,3 juta ton hingga akhir tahun. Dengan langkah antisipatif seperti ini, volatilitas harga pangan diharapkan dapat ditekan sekaligus menjaga daya beli rumah tangga berpenghasilan rendah. Langkah lain yang tidak kalah penting adalah penguatan pembiayaan untuk sektor pertanian. Hingga Agustus, pemerintah telah menyalurkan 60,93 triliun rupiah kredit usaha rakyat
atau KUR di sektor pertanian dari total alokasi sebesar 287,47 triliun rupiah. Tambahan skema kredit usaha Al-Sintan juga diarahkan untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi petani. Kebijakan ini tidak hanya relevan dalam konteks menjaga ketahanan pangan, tetapi juga menjaga instrumen penting dalam memperluas lapangan kerja di pedesaan serta memperkuat basis produksi domestik. Dengan demikian, upaya stabilitas harga dapat berjalan seiring dengan strategi peningkatan kesejahteraan petani. Di sisi lain, kinerja perdagangan luar negeri kembali menunjukkan ketangguhan. Neraca perdagangan Indonesia pada Juli mencatatkan surplus sebesar 4,17 miliar US dollar, sekaligus memperpanjang tren positif menjadi 63 bulan berturut-turut. Angka ini tidak hanya menjadi catatan statistik, tetapi juga merupakan cermin dari daya saing produk Indonesia di pasar global. Kinerja ekspor yang tumbuh 5,6% menjadi 24,75 miliar US dollar lebih tinggi dibandingkan impor yang mencapai 20,57 miliar US dollar. Dan ini memperlihatkan adanya keseimbangan yang sehat antara kebutuhan dalam negeri dan kemampuan memasok ke luar negeri. Faktor pendorong utama surplus perdagangan adalah meningkatnya permintaan terhadap produk manufaktur bernilai tambah tinggi serta komoditas unggulan Indonesia. Aktivitas manufaktur di negara mitra dagang yang kembali bergairah ikut memperluas pasar. Ditambah dengan tren kenaikan harga komoditas tertentu, ekspor Indonesia mendapatkan momentum tambahan. Namun di balik kabar baik ini, tantangan tetap ada. Ketergantungan pada komoditas primer masih besar sehingga diversifikasi ekspor dengan memperkuat produk bernilai tambah harus menjadi prioritas agar keberlanjutan surplus perdagangan tidak hanya bersifat siklus melainkan struktural. Kebijakan pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan juga perlu diapresiasi. Program kredit industri padat karya misalnya dirancang untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kapasitas produksi. Langkah ini dilengkapi dengan inisiatif mendorong konsumsi domestik, salah satunya melalui kampanye belanja produk dalam negeri dan momen Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas. Sementara itu, stimulus berupa diskon transportasi menjelang periode Natal dan Tahun Baru akan membantu menjaga daya beli masyarakat di saat kebutuhan meningkat. Kombinasi kebijakan yang menyentuh sisi penawaran dan permintaan inilah yang membuat perekonomian lebih resilient. Kendati demikian, kewaspadaan dalam menjaga kesinambungan tren positif ini tetap diperlukan. Gejolak eksternal seperti perlambatan ekonomi di mitra dagang utama, fluktuasi harga energi, hingga dinamika geopolitik global bisa setiap saat mempengaruhi stabilitas domestik. Sementara berbagai tantangan dalam negeri seperti kondisi yang terjadi sepekan terakhir juga perlu menjadi perhatian bersama. Ketahanan ekonomi Indonesia selama ini terbukti tangguh, tetapi fondasi yang lebih kuat tetap perlu dibangun. Transformasi struktural, peningkatan produktivitas, serta percepatan hilirisasi industri adalah agenda yang tidak boleh ditunda jika Indonesia ingin mengokohkan posisi di tengah persaingan global yang semakin ketat. Optimisme yang muncul pada pertengahan tahun ini memang memberi harapan besar, baik bagi dunia usaha maupun masyarakat luas. Namun, optimisme itu hanya akan bermanfaat bila disertai kerja keras yang konsisten, kebijakan yang terukur, dan keberanian mengambil langkah reformasi yang berjangka panjang. Dengan menjaga keseimbangan antara stabilitas jangka pendek dan transformasi jangka panjang, Indonesia berpeluang besar untuk tidak hanya mempertahankan tren positif, tetapi juga melangkah menuju lompatan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa, jangan lupa tetap bahagia.